Halo, selamat pagi, kata Rizky. Pagi ini tadi baru aja main dari rumah temen. Kebetulan dia ngundang gitu ngopi bareng di rumahnya sambil cerita, lebih tepatnya curhat sih ya, tentang kolam barunya dia. Dia baru aja bikin kolam koi di depan rumah, pakai semen gitu sama kaca. Tapi hampir tiap sore selama seminggu ini dia harus isi ulang airnya terus gara-gara kolamnya itu bocor ya. Bocornya rembes, nggak kelihatan di mana itu yang bocor. Tahu-tahu airnya tinggal sedikit aja. Nah, jadi teringat nih mau coba ngilustrasiin sedikit ya tentang konsep kolam ini. Kalau kita ilustrasiin ke arah bisnis ya atau tempat usaha gitu kan. Saya bisa katakan air yang ada di kolam ini sebagai database atau total data customer-customer yang memang sudah jadi customer dari tempat usaha itu gitu ya. Dan kalau kita bicara marketing dan selling, air yang diisi pertama kali itu adalah selling ya, mencari database baru, terkonversi menjadi penjualan gitu kan. Nah, kalau kita bicara rembesnya, itu berarti orang yang akhirnya tidak meneruskan journey uh, siklusnya dia di perusahaan itu atau tempat usaha itu gara-gara mungkin ya bisa dibilang tidak puas atau ada sesuatu yang membuat dia jadi komplain, tidak tertangani dengan baik, loyalitasnya berkurang, hilang, akhirnya dia out ya, customer loss lah kita sebutnya. Nah, ternyata kalau kita mau coba sedikit persempit secara perspektif marketing dan selling, untuk kita bisa mendapatkan atau mencapai profitabilitas yang baik, tentu kita butuh selling ya. Gak dipungkiri di awal pasti kita akan butuh selling yang saya sebut tadi, memberikan atau mengisikan air-air baru ke dalam kolam sehingga penuh gitu. Tapi fungsi rembes tadi itu sebenarnya bisa diminimalisir atau bahkan di stop dengan cara kita punya satu fungsi di dalam perusahaan yang kita sering sebut sebagai customer relation, customer satisfaction, yang inti dari goalnya adalah memastikan pelanggan terretain dengan baik sehingga meminimalisir dan mengurangi bahkan mentiadakan customer loss. Nah, fungsi yang kedua ini yang terkadang kita menganggap selama ini fungsi customer relation ini hanya sebagai pelengkap gitu, karena baru kerasa ketika sudah kejadian, ketika ada customer komplain, customer tidak puas, itu baru kerasa. Padahal kalau kita mau coba cermati, dengan fungsi customer relation yang baik, tim sales akan jauh lebih mudah dalam mempenetrasi pelanggan-pelanggan berikutnya ya. Tidak hanya pelanggan yang berasal dari pelanggan baru, tapi justru malah komposisi paling besar harusnya ada dari pelanggan-pelanggan lama gitu. Karena effort yang dibutuhkan lebih kecil, berarti otomatis secara waktu juga lebih singkat, dan yang paling penting secara biaya itu jauh lebih uh, bisa dikontrol gitu kan. Bayangkan kalau setiap kali kayak teman saya tadi ada kebocoran di dalam kolamnya, dia harus mengisi dengan air-air baru berikutnya, ya betapa besar effort yang dia harus berikan, termasuk biaya yang dia harus keluarkan gitu kan, dibanding dengan kita memperkuat fungsi customer relation, menjaga loyalitas pelanggan, sehingga kita cukup pakai filter pengisian dari kolam ini bisa dipastikan daily-nya melalui air yang diputar kembali untuk mengisi kolam itu lagi gitu. Tidak perlu air baru, air yang lama ini bisa diolah sampai akhirnya terkonversi lagi atau terfilteri masuk ke dalam kolam itu lagi untuk mengisi kolamnya agar tetap penuh. Nah, coba kita cermati seberapa besar sebenarnya fungsi CR ini, customer relation, untuk memastikan bahwa database yang ada di dalam ini termaintain dengan baik sehingga fungsi sales itu bisa jauh lebih mudah untuk mengkonversi ke pembelian-pembelian baru berikutnya. Sedikit insight, semoga menjadi tambahan wawasan gitu ya, tambahan pencerahan, dan selalu sukses untuk kita semua. Selamat pagi, Kak Rizky.